Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum melaksanakan observasi Burisda, kita akan melaksanakan dulu pra-observasi. Pak. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan ke Burisda. Ya. Nah, yang pertama langsung saja Burisda ya. Ya, Pak. Pada saat nanti pada proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai setelah terlaksananya proses pembelajaran ini apa saja yang menjadi tujuan Ibu Risda? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan saya ajarkan adalah yang pertama itu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda sekitar yang berbentuk yang menyerupai kubus. Ya. Kemudian melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat bangun ruang kubus. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik kubus. Dan yang keempat itu peserta didik dapat menentukan volume kubus. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang dicapai pada proses pembelajaran tersebut, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian area pengembangan yang hendak Bu Risda akan capai pada proses pembelajaran nanti apa saja itu, Bu? Jadi area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi ada 2 ya? Iya, Pak. Diferensiasi dan PSE-nya atau sosial emosional. Iya. Selanjutnya Bu Risda, pertanyaan terakhir, strategi yang Anda akan persiapkan untuk mencapai apa yang Anda inginkan, apa yang ingin kembangkan. Oke, jadi strategi yang akan saya siapkan itu adalah dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, di mana saya akan kelompokkan peserta didik yang akademis lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, saya akan kelompokkan peserta didik dengan akademis yang lebih lambat. Jadi seperti itu strateginya. Iya, Pak. Terima kasih. Semoga nanti pada saat proses pembelajaran semua yang direncanakan bisa tercapai. Terima kasih atas kesempatannya Bu Risda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat bangun ruang kubus. Jadi sebentar Ibu akan kasih tugas untuk membuat kubus dari jaring-jaring kubus ya. Oke. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik kubus. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan volume kubus. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah gambar. Oke, ini adalah gambar kubus ya. Adapun pengertian dari kubus itu, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi, mempunyai 12 buah rusuk dan 8 buah titik sudut. Nah, coba diperhatikan ini. Ini adalah salah satu kubus. Jadi kubus tadi itu adalah berbentuk apa? Persegi yang dibatasi oleh 6 buah. Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi yang dibatasi oleh 6 buah sisi bentuk persegi. Nah, sekarang kita menghitung. Perhatikan, ini sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mempunyai 6 buah sisi, kemudian mempunyai 12 rusuk. Nah, rusuknya itu adalah yang ini ya. Jadi rusuknya coba kita hitung, kita buktikannya apakah mempunyai 12 rusuk ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata 12 rusuknya. Kemudian
Kubus itu mempunyai 8 buah titik sudut. Nah, mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ternyata kubus itu benar mempunyai 8 titik sudut. Oke, sekarang sifat-sifat kubus ya. Jadi tadi itu sifat-sifat kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, kemudian memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang, kemudian setiap sisinya itu berbentuk persegi dengan sisi yang sama ya. Nah, coba diperhatikan, ini adalah bagian-bagian dari kubus ya. Jadi bagian-bagian kubus itu terdiri dari, ada yang dikatakan sisi atas. Jadi sisi atasnya itu yang ini ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan sisi alas. Nah, sisi alasnya adalah yang ini. Nih, dan di bawah. Jadi sisi alas itu sisi bawah ya. Kemudian mempunyai rusuk. Rusuknya tadi adalah yang ini ya. Nah, kemudian sisinya itu adalah yang ini. Nih. Nah, sudah paham semua? Nah, kemudian mempunyai juga titik sudut. Yang mana saja itu? Ya, ini titik sudutnya ya. Nah. Kemudian silakan perhatikan. Bisa jadi lihat nak? Oke, ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Jadi ketika ya replika yang ibu pegang ini, ketika ibu bongkar, maka bentuknya akan sama seperti ini ya. Akan berbentuk jaring-jaring seperti ini nih. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang sifat-sifat kubus, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus volume kubus ya. Jadi ada rumus volume kubus, yaitu V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3, di mana V itu adalah volume dan S itu adalah sisi atau rusuk kubus ya. Yang ada soalnya, hitunglah volume kubus di samping. Yang diketahui sisi kubusnya itu adalah 5 cm. Oke, perhatikan ya. Hitunglah volume kubus ketika sisinya 5 cm. Berarti V sama dengan S kali S kali S, atau 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa nak? Ya, 5 kali 5 itu 25. Kemudian 25 dikali dengan 5, hasilnya berapa? 125 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah kalian sudah tahu tentang bagaimana cara mencari volume kubus ya. Untuk sekarang kita akan nonton dulu tutorial cara membuat kubus. Jadi silakan perhatikan. Nah, ini adalah tutorial untuk membuat kubus ya. Di kegiatan ini saya membuat contoh bangun ruang kubus dari kertas karton. Simak videonya sampai selesai ya. Jadi itulah tadi tutorial cara membuat kubus ya. Jadi sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Di setiap kelompok. Kita sepakati dulu yang mana kelompok 1. Oke, jadi di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 yang ini, kemudian
Yang di sini adalah kelompok kelompok 3. Jadi di LKPD ini ada 2 sesi ya. Ada sesi 1 dan ada sesi 2, atau ada aktivitas 1, ada aktivitas 2. Oke. Nah, sebelum mengerjakan, masih semangat semua? Silakan kerjakan tugasnya ya, yaitu membuat kubus dari jaring-jaring kubus. Oke, untuk kelompok 1, ukurannya itu adalah, ukuran kubusnya itu adalah 7 cm ya. Kemudian untuk kelompok 2, kubus yang dibuat itu sisinya 8 cm ya. Kemudian untuk kelompok 3, sisinya itu 9 cm ya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi sambil mengerjakan, Ibu akan menilai kekompakan kelompoknya, yaitu secara kelompok, dan Ibu akan menilai secara individu ya. Jadi ada beberapa aspek yang Ibu akan nilai. Jadi semuanya harus kerjasama ya. Tidak boleh ada yang cuman menonton saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Risda. Ya. Jadi setelah kita melakukan proses pembelajaran dalam kelas dan melakukan observasi kelas, bagaimana perasaannya Bu Risda setelah melakukan observasi? Saya merasa lega, sudah melakukan kegiatan observasi pembelajaran berdiferensiasi dan dikombinasikan dengan kompetensi sosial emosional Ya. atau PSE. Saya akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengkombinasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan pembelajaran pun sudah tercapai. Oh iya, iya. Jadi selama proses pembelajaran, Bu Risda melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya perhatikan kemarin waktu Bu Risda mengajar, Bu Risda menerapkan 2 pembelajaran berdiferensiasi, Ya. yaitu konten dan produk ya. Produk. Produk. Kira-kira
kendala tak dalam melaksanakan diferensiasi ini apa, Bu? Kendalanya. Ya, apakah ketika melakukan produk anak-anak sudah mengerti, paham betul tentang diferensiasi produk itu? Jadi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Ya. Kemudian siswa saya itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Oh. Dan ini terlihat dari hasil asesmen yang dilakukan sudah di atas KKM. Oh iya, iya. Kemudian saya akan melakukan tindak lanjut pada siswa yang belum mencapai KKM dengan memberikan kegiatan seperti latihan atau kegiatan tambahan. Oh iya, jadi siswa yang belum mencapai KKM akan diberi tugas tambahan atau tugas latihan, Bu Risda ya? Iya, iya, Pak. Terus bagaimana nantinya Ibu Risda akan konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada saat proses pembelajaran lagi selanjutnya? Saya akan berusaha konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya. Kemudian dengan mengkombinasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Oh iya. Dengan melakukan mindfulness dengan teknik stop. Oh iya, iya. Jadi kedepannya rencana tindak lanjutnya Ibu Risda ke depan bagaimana, Bu? Ya, rencana tindak lanjut saya itu saya akan selalu konsisten dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, yaitu melakukan mindfulness teknik stop. Kemudian menambahkan metode pembelajaran dengan bermain peran, permainan atau game dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi mungkin itu saja untuk pasca observasi kita, Bu Risda. Iya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sekian dan terima kasih.